Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku sekalian, bertemu lagi dengan Pak Yanuar di sini. Hari ini kita akan belajar tentang perjuangan mempertahankan kemerdekaan, yaitu materi IPS tema 2, subtema 2. Kehidupan di masa perjuangan mempertahankan kemerdekaan dan di masa sekarang sangatlah berbeda. Pada masa perjuangan mempertahankan kemerdekaan, para pemuda bersatu untuk mengusir negara yang akan menjajah Indonesia lagi. Misalnya sebagai berikut. Yang pertama, ada peristiwa 10 November di Surabaya. Yang kedua, ada pertempuran Ambarawa. Yang ketiga, ada peristiwa Bandung Lautan Api. Dan yang keempat, ada pertempuran Medan Area. Yang pertama, peristiwa 10 November di Surabaya. Pada saat itu, Inggris menyebarkan selebaran bahwa rakyat Indonesia harus menyerahkan senjata yang dirampas dari Jepang. Hal itu membuat rakyat Indonesia marah. Pada tanggal 10 November 1945 terjadi pertempuran sengit yang dipimpin oleh Bung Tomo. Tentara sekutu terdesak. Banyak pejuang yang gugur pada saat itu. Nah, untuk itu pada setiap tanggal 10 November kita kenang dengan Hari Pahlawan. Yang kedua, pertempuran Ambarawa. Pertempuran di Ambarawa terjadi pada tanggal 20 November sampai 15 Desember 1945. Pertempuran ini melibatkan pasukan TKR dengan sekutu. Pada tanggal 26 November, pimpinan pasukan TKR yang berasal dari Purwokerto gugur, yaitu Letkol Isdiman. Kemudian digantikan oleh Kolonel Sudirman. Terjadi pertempuran sengit. Pada tanggal 15 Desember 1945, pasukan sekutu dapat dipukul mundur. Untuk memperingati hari bersejarah itu, maka setiap tanggal 15 Desember kita peringati sebagai Hari Infanteri. Yang ketiga, Bandung Lautan Api. Penyebabnya ultimatum tentara Jepang bahwa rakyat harus mengosongkan kota Bandung dan rakyat Indonesia harus menyerahkan senjata hasil rampasan. Akhirnya, demi keselamatan rakyat, pemerintah Republik Indonesia mengosongkan kota Bandung. Tetapi sebelum dikosongkan, para pejuang membumi hanguskan kota Bandung. Tetapi pertempuran tetap saja terjadi, sehingga hal ini dikenal dengan peristiwa Bandung Lautan Api. Yang keempat, pertempuran Medan Area. Penyebabnya pada tanggal 13 Oktober 1945, tentara Nika menginjak-injak bendera merah putih yang dirampas dari seorang pemuda. Terjadi pertempuran di mana-mana. Pada tanggal 1 Desember 1945, tentara Inggris memasang papan bertuliskan batas resmi wilayah Medan secara sepihak. Sejak itulah dikenal dengan pertempuran Medan Area. Anak-anakku, tadi kita sudah belajar tentang perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Sekarang, mari kita lanjutkan ke pembelajaran berikutnya,
yaitu agresi militer Belanda terhadap Indonesia. Ada dua agresi militer Belanda. Ada agresi militer Belanda yang pertama dan juga ada agresi militer Belanda yang kedua. Agresi militer Belanda yang pertama terjadi pada tanggal 21 Juli 1947. Penyebabnya, Belanda tidak mau melepaskan wilayah Indonesia begitu saja. Sedangkan agresi militer Belanda yang kedua terjadi pada tanggal 19 Desember 1948. Belanda kembali menyerang Indonesia. Ibu kota Indonesia waktu itu berada di Yogyakarta. Tokoh-tokoh yang berperan mempertahankan kemerdekaan Indonesia antara lain yang pertama Insinyur Soekarno, yang kedua Dr. Andes Muhammad Hatta, yang ketiga Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9, yang keempat Jenderal Sudirman, dan yang kelima ada Bung Tomo. Anak-anakku sekalian, demikianlah materi pembelajaran yang dapat Pak Yanuar sampaikan untuk hari ini. Agar kalian lebih memahami apa yang sudah Pak Yanuar sampaikan, silahkan kerjakan soal-soal berikut ini. Nomor 1. Pada tanggal berapakah terjadi agresi militer Belanda kedua? Nomor 2. Pada tanggal berapakah diperingati sebagai Hari Pahlawan? Nomor 3. Sebutkan tokoh-tokoh yang berperan dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Dan yang keempat, apa yang menyebabkan pertempuran Medan Area? Dan yang kelima, siapakah tokoh yang gugur pada pertempuran Ambarawa? Anak-anakku sekalian, demikianlah materi pembelajaran pada kesempatan hari ini. Lebih dan kurangnya Pak Yanuar mohon maaf. Sampai bertemu di pembelajaran berikutnya. Dan yang harus tetap diingat, selama pandemi ini kita harus selalu tetap jaga jarak, jangan lupa selalu mencuci tangan dan juga memakai masker. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.